Oke, selamat datang di podcast. Kali ini kita kedatangan tamu spesial yaitu Irfan Arfi Ramadan. Gimana kabarnya? Sehat bro. Alhamdulillah sehat ya. Gimana nih? Sekarang lagi sibuk-sibuk apa nih? Ya masih gini-gini aja lah, masih nyusun-nyusun skripsi. Ya bantu-bantu psikologi tentang remaja lah, psikologi cinta anak-anak remaja zaman sekarang. Percintaan ya. Ya memang kebetulan memang tema yang kita angkat ini tentang anak-anak zaman sekarang gitu. Karena kalau kita lihat itu sekilas kalau di zaman kita dulu ya, kalau zaman kita dulu itu sekitar umur-umuran 15 tahun itu baru merasakan ada cinta. Tapi kalau kita lihat di beberapa postingan di meme juga, itu banyak anak-anak SD itu sudah memulai percintaannya. Bagaimana menurut saudara Irfan sendiri? Ya, kalau kita melihat dari kacamata psikologi ya, memang antara laki-laki dengan perempuan ini perkembangannya justru lebih cepat wanita. Karena wanita ini dimulai untuk menstruasi ya, karena ditandai masa perkembangan wanita itu ditandai dengan menstruasi itu di sekitar usia 9-10 tahunan. Sedangkan masa-masa perkembangan laki-laki itu dimulai dari mimpi basah itu sekitar umur 12 tahun. Artinya bahwa seorang wanita itu lebih dulu mengalami perkembangan daripada laki-laki. Nah, semakin kesini media, ini pengaruh media sangat berpengaruh, memiliki dampak sekali ketika melihat fenomena saat ini, anak-anak kecil yang sudah sering dipertontonkan video-video yang amoral, mereka lebih naik kecenderungan untuk berbirahinya. Ini disebabkan karena pertama tidak adanya pendidikan dari orang tua sehingga mereka tidak bisa mengendalikan birahi ataupun gairah yang dirasakan. Ya, itu bisa benar sekali karena memang pendidikan itu kan tidak hanya formal, tapi juga ada pendidikan informal dari keluarga. Dan memang kalau kita lihat itu anak-anak itu sudah terbiasa dengan kata-kata kasar maupun kata-kata yang mengandung unsur pornografi gitu. Nah, kalau menurut saudara Irfan sendiri, apa kira-kira solusi untuk anak-anak yang mengalami hal ini gitu? Ya, jadi gini ya. Pertama, ketika kita berbicara pendidikan, maka pendidikan ini adalah pusat sentral daripada perkembangan anak, di mana pendidikan ini membentuk karakteristik anak ya. Nah, maka solusi pertama yang dapat kita lakukan sebagai orang tua ini perlu mengcover perkembangan anak mereka. Mereka harus memantau bagaimana anak mengalami perkembangan pertumbuhan, karena kalau kita melihat kacamata saat ini ya, dunia psikologi hari ini dikejutkan data bahwa banyak anak-anak yang khususnya anak-anak kecil ya, anak-anak kecil sudah mengenal lawan jenis, bahkan mereka sudah, mohon maaf ya, sampai ciuman dan lain sebagainya. Ini karena tidak adanya pendidikan dari orang tua. Pendidikan dari orang tua terutama pemantauan terhadap anak yang mereka justru berkembang sesuai dengan lingkungannya. Nah, maka kita perlu memperhatikan lingkungannya, terus kita juga perlu memperhatikan siapa temannya, kita juga perlu memperhatikan apa media yang digunakan. Tapi kalau menurut Anda sendiri, karena banyak ya orang tua yang mengaplikasikan tentang menjaga anaknya, terus kemudian menjaga dari lingkungannya, apakah tidak terkesan sebagai terlalu overprotective sehingga anak itu berkembangnya itu tidak terlalu cepat? Karena mungkin yang saya lihat itu anak-anak ketika bermain di suatu tempat langsung dilarang untuk tidak boleh main di sana. Itu menurut Anda itu bagaimana tuh? Nah, jadi gini, pola asuh itu dalam psikologi ada 3. Yang pertama adalah pola asuh permisif. Pola asuh permisif ini adalah anak diperhatikan, tapi kalau bahasanya seperti ini, kamu jangan mainan pisau. Tapi tidak ada contoh larangan yang real. Jadi hanya sekedar mengucapkan saja. Ini pola asuh permisif. Yang kedua pola asuh otoriter. Pola asuh otoriter ini yang semua tidak boleh, semua dilarang. Dan yang ketiga adalah pola asuh demokratis. Nah, pola asuh demokratis ini ada contoh, ada larangan, dan ada kesempatan untuk anak mengemukakan pendapat. Nah, pola asuh yang seharusnya orang tua gunakan adalah pola asuh yang demokratis, di mana seorang anak diberikan apresiasi dan diberikan kesempatan untuk melakukan sesuatu, tapi tetap dalam kontrol dan pengawasan orang tua. Oh, jadi begitu rupanya. Mungkin bisa ditarik kesimpulan, kira-kira yang terjadi pada saat ini, anak-anak pada saat ini itu kira-kira itu karena pola asuh yang otoriter atau yang lainnya, ataukah memang dari sisi psikologis anak itu sendiri, makanya anak itu bisa seperti yang kita bicara sebelumnya itu? Jadi gini, setiap anak
pasti mengalami pertumbuhan. Setiap anak pasti mengalami perkembangan, dan perkembangan dari anak pun haruslah digarisbawahi. Perkembangan anak itu bisa berkembang sesuai apa yang diajarkan, sesuai apa yang terjadi, dan sesuai apa yang terlihat di lingkungannya. Maka sebenarnya lingkungan itu berperan aktif sebesar 90%. Besar sekali. Ya, memang pada kenyataannya lingkungan itu mempengaruhi perkembangan anak. Sekarang seperti halnya peribahasa seperti ini. Ketika kita bermain dengan orang yang jual parfum, maka kita akan kecipratan parfumnya, kecipratan wanginya. Nah, begitupun dengan bagaimana seorang anak terlibat aktif dalam lingkungan. Ketika lingkungan yang lingkungan yang dia gauli, lingkungan yang dia sering sekali untuk terjun di situ, maka anak-anak akan mengikuti lingkungannya. Contoh, anak yang cenderung sering berkelahi, maka hobi anak yang akan dialami, yang akan dirasakan oleh anak juga cenderung sering berkelahi, hobi berkelahi. Dan begitupun ketika anak bermain di lingkungan yang positif, misalkan sering mengaji dan lain sebagainya, maka anak akan hobi dengan mengaji. Nah, kalau kita sebagai orang tua, kita bisa mendidik anak, kita bisa mengawasi pengawasan anak, maka kita seharusnya tidak membiarkan anak begitu saja. Tetap kita memberikan arahan yang positif dan juga tidak melarang anak untuk mengeluarkan apa yang ingin dia lakukan. Begitu. Oke, terima kasih atas kesimpulannya dan pembincangan hari ini, dan selamat bekerja kembali. Terima kasih telah datang. Oke, mungkin sekian aja podcast untuk hari ini. Salam jumpa. Udah.